Bab 2. Musibah. Awal dari sebuah kisah. Jaka Some berjalan menyusuri jalan setapak yang lebarnya hanya sekitar 2 meter. Jalan setapak tersebut seakan-akan membelah hutan Halimun menjadi 2 bagian. Dengan semangat yang masih menyala, dia terus berjalan dengan gagahnya menuju arah sisi selatan gunung. Suara burung berkicau menjadi musik pelengkapnya di sepanjang perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, ketika melewati sebuah sungai kecil yang air nampak jernih, Jaka Some menyempatkan berhenti sejenak untuk mengisi wadah minumnya. Jaka Some meminum beberapa teguk dan merasakan sensasi kesegaran yang masuk ke dalam jiwa. Setelah wadah bambunya terisi penuh dengan air, Jaka Some kembali melanjutkan perjalanannya. Belum ada 100 langkah dia berjalan dari tempat itu, tiba-tiba Jaka Some melihat ada segerombolan lelaki dewasa yang sedang berjalan dengan tergesa-gesa dari arah puncak gunung. Tampang mereka tampak sangar dan galak. Mereka berjalan tergesa sambil menyeret seorang lelaki berumur yang wajahnya nampak babak belur seperti habis dipukuli. Jaka Some terpana ketika melihat seorang dari anggota gerombolan itu. Dia tidak mungkin lupa dengan wajah orang yang telah membunuh ayahnya, meskipun kejadiannya sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Orang itu adalah Ki Marta, salah satu centeng juragan Permana yang telah membunuh ayahnya. Melihat Ki Marta, Jaka Some hanya mampu terdiam, tidak tahu harus bagaimana. Di dalam dadanya berkecamuk berbagai perasaan, antara marah, benci, dan bingung. Dia ingin sekali melabrak Ki Marta, namun dia sadar bahwa hal tersebut adalah tindakan bunuh diri. Jaka Some tahu bahwa Ki Marta adalah seorang jawara kampung Rawabalong yang ditakuti banyak orang. Sedangkan Jaka Some hanyalah seorang pemuda tanggung yang tidak memiliki kepandaian bela diri apapun. Bagaimana mungkin dia sanggup menghadapi Ki Marta dan kawan-kawannya? Namun karena perasaan marah dan bencinya lebih besar dibandingkan rasa takutnya, Jaka Some pun menghentikan langkahnya dan berdiri di tengah jalan untuk mencegat Ki Marta dan kawan-kawannya. Ketika rombongan Ki Marta sudah mendekati Jaka Some, salah satu dari mereka yang memiliki tubuh paling kurus namun berwajah sangar berteriak kepada Jaka Some, "Hei bocah cunguk, kenapa menghalangi jalan kami? Apa wajahmu yang blon itu mau saya buat babak belur seperti Ki Madun ini?" Jaka Some dibentak seperti itu malah terdiam, melongo tanpa sadar. Matanya melotot ke arah Ki Marta dengan sorot mata yang tajam. Melihat Jaka Some memandangi dirinya dengan sorot mata seperti itu, Ki Marta menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kenapa kamu melototi aku seperti itu, ha? Aku hajar kamu ya." Ki Marta mengancam. Mendengar ancaman Ki Marta, Jaka Some malah semakin melotot tajam. Dia terus memandangi wajah Ki Marta dengan sorot mata yang penuh kemarahan dan rasa benci. Ki Marta menjadi pertama emosi melihat sikap Jaka Some yang dianggap kurang ajar. Dengan spontan, Ki Marta berlari ke arah Jaka Some dan langsung menampar wajahnya. Tidak berhenti hanya dengan menampar, dia pun melanjutkan dengan menendang perut Jaka Some. Jaka Some tersungkur ke belakang dan serulingnya pun terlepas dari balik celananya. Belum sempat Jaka Some berdiri, teman-teman Ki Marta juga ikut memukuli dan menendang. Jaka Some menjadi semakin terpuruk. Dengan refleks dia meletakkan kedua tangannya untuk melindungi wajah dan badannya. Perasaan sedih, marah, dan susah bercampur aduk dalam jiwanya, melupakan sesaat rasa sakit akibat pukulan dan tendangan Ki Marta dan kawan-kawannya. Untunglah dia memiliki fisik yang kuat, sehingga dia masih mampu bertahan dari pukulan dan tendangan Ki Marta dan kawan-kawannya. Namun karena serangan mereka yang terus bertubi-tubi, tak ayal lagi. Akhirnya Jaka Some pun mulai merasakan payah dan kesakitan. Setelah sadar dengan rasa sakit yang sudah memuncak, Jaka Some secara refleks berteriak. Dia menangis karena sedih dan kecewa tak berdaya melawan Ki Marta dan kawan-kawan. "Aduh Gusti, aduh sakit, duh ampun mang, ampun." Ki Marta dan kawan-kawan tidak memperdulikan tangisan Jaka Some. Mereka terus memukul Jaka Some tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun. Akhirnya, karena sudah tidak kuat lagi, Jaka Some pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah mereka tahu bahwa Jaka Some sudah tak berdaya, salah satu dari mereka berusaha menghentikan kawan-kawannya yang lain. Dia berseru kepada teman-temannya, Sudah, bocah ini sudah sekarat, percuma kita menghabisinya, membuang tenaga saja. Gak ada untungnya buat kita. Yang penting dia sudah merasakan pelajaran.
biar kapok. Himata dan kawan-kawannya akhirnya berhenti memukuli Jakasome. Setelah puas melihat Jakasome tergolek di tanah, mereka pun pergi meninggalkan Jakasome yang sudah tak sadarkan diri dan kembali menyeret lelaki yang tadi mereka bawa.